Banyak pertanyaan yang ada di benak dari masyarakat tentunya saat mengetahui rencana dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk bisa mengklasifikasi, mengelompokkan ormas-ormas yang ada di tanah air yang memang jumlahnya sangat banyak, di atas 40.000 ormas. Sebenarnya 400.000 ormas maksud saya. Sebenarnya apa kemudian tujuan dari Mendagri Tito dengan rencananya ini? Nah, kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dan juga mendapatkan jawabannya bersama para narasumber. Yang pertama tentunya adalah PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bahtiar. Selamat malam, Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga kehadiran kita di sini bersama Habib Idrus Al-Habsyi selaku Ketua Lembaga Dakwah DPP FPI. Assalamualaikum, selamat malam Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Pak Sodik Mujahid selaku anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Gerindra. Selamat malam, Pak Sodik. Selamat malam, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Mas Kiki, Mas Hermawan Sulistyo selaku peneliti LIPI. Selamat malam, Mas. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum nanti saya akan berbincang-bincang dengan para narasumber untuk bisa mencari lebih dalam lagi apa dibalik maksud dari rencana Pak Tito Karnavian, mendapatkan jawabannya. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan bersama-sama. Inilah pernyataan yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian mengenai rencana untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan ormas-ormas yang ada di tanah air. Perjalanannya ada ormas yang positif, artinya mampu paralel mendorong selain mengkritik kepada mengkritik pemerintah, tapi juga ada yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah tanpa menghilangkan independensinya. Di bidang kesehatan yang kemarin kita berikan penghargaan, di bidang lingkungan banyak sekali. Nah, ini kita dorong, ini bagus, ini muncul. Nah, tapi ada juga ormas yang mungkin dia bukan hanya sekedar mengkritik, tapi membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya ideologi Pancasila. Nah, yang begini kita harus luruskan gitu loh. Bisa dengan cara soft approach, pendekatan, dialog, komunikasi kepada mereka. Bisa juga dengan menggunakan sanksi. Sanksi administratifnya ya pembubaran, sanksi pidana kalau melakukan pidana, pengerusakan segala macam ya kita tangkap, proses hukum, bahkan bisa dikenakan tindak pidana korporasi. Kita ini ada Dirjen Polpumnya ini, dia membawahi masalah ormas. Tapi yang tidak berbadan hukum kita yang menangani. Yang berbadan hukum itu terdaftarnya di Kumham. Nah, ini yang langsung ditunjuk oleh Pak Tito, Pak Dirjennya sudah ada bersama kita semua di sini. Pak Bahtiar, sebenarnya apa yang menjadi dasar Pak Tito kemudian mengeluarkan keputusan itu? Potret ormas-ormas di tanah air ini seperti apa sih? Sehingga kemudian harus diklasifikasikan, dikelompokkan begitu? Iya, jadi pertama kemarin itu ada acara kemarin ya. Ada acara yang sangat positif sebenarnya, ada Ormas Award kemarin tuh. Jadi acara itu kemarin kita memberikan penghargaan kepada ormas-ormas yang telah berpartisipasi dalam pembangunan, volunteeris, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat di bidang lingkungan hidup, misalnya demokrasi, misalnya ada Perludem, terus ada di bidang kesehatan dan pendidikan, pada konteksnya acara kemarin itu. Nah, memang kalau soal ini konteksnya sebenarnya adalah kita hendak mendorong pembangunan, membangun tata kelola ormas yang sehat, sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi. Jadi dalam perjalanan membangun sistem politik kita, di samping ada partai politik, di samping ada pers, di samping dengan ada swasta, itu kan sudah ada regulasinya semua, termasuk ormas. Ormas itu juga sudah ada aturan mainnya. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 17 2013. Di pasal 40 itu ada pasal tentang pemberdayaan ormas. Baik. Nah, untuk memberdayakan ormas itu di ayat 3-nya dituliskan salah satunya adalah penyediaan data dan informasi ormas. Nah, dalam perkembangannya memang pertumbuhannya ormas itu sudah mencapai 431.000 organisasi masyarakatan. Itu yang terdaftar pada administrasi negara atau pemerintahan. Banyak juga yang nggak terdaftar. Nah, bagaimana organisasi kemasyarakatan ini yang tujuannya sebenarnya dia tumbuh secara alamiah menjadi energi positif membangun bangsa, menjadi kekuatan infrastruktur politik kita yang sehat, tentu dari sisi pemerintahan kita harus membangun kriterianya, kriteria yang klasifikasi lah, atau grading apa istilah kita. Yang menentukan grading, tetapi memang itu? Ini timnya sudah bekerja nih. Sebenarnya ini melibatkan akademisi dan ormas.
Saya sekarang teman-teman sedang menyusun sebenarnya indeks kinerja ormas yang sedang kita susun itu. Nah itu melibatkan akademisi yang teman-teman susun gitu. Nanti kita petakan secara akademik ya. Poin-poin apa Pak yang menentukan itu tadi? Banyak aspek saya kira yang bisa kita perhitungkan. Misalnya soal kelembagaannya, boleh. Soal sumber pembiayaannya, manajemennya, tata kelolanya, apakah transparan, apa tidak transparan. Apakah misalnya dia punya program yang jelas atau rutin, atau memang eksidentil gitu. Kemudian aktivitasnya ruang publik seperti apa. Tapi harus kita, kan ormas ini memang aktornya banyak, bidangnya banyak, cakupannya juga sangat luas. Makanya ini pengklasifikasiannya memang harus metodologinya benar gitu. Supaya nanti juga pasti kita lakukan uji publik nanti. Jadi tidak subjektif pemerintah. Memang kami yang memfasilitasi Pak. Kami memang fasilitasi untuk menyusun indeks kinerja ormas itu, tapi bukan berarti kami yang menyusun parameternya. Kami melibatkan pakar, akademisi, dan termasuk ormas. Supaya nanti pada akhirnya kita menemukan kriteria kira-kira bayangan saya seperti ini, walaupun belum menjadi kesimpulan. Misalnya ormas yang sehat, kategori sehat itu klasifikasinya apa? Kantornya jelas, manajemennya ada, SDM-nya ada, program kerjanya ada, aktivitasnya ada, jelas masyarakat. Kemudian mungkin yang agak kurang sehat, ya kan? Kemudian cukup sehat, terus mungkin yang tidak sehat. Nanti kita klasifikasi lagi gitu. Artinya berapa? Nah, yang disampaikan beliau itu sebenarnya sudah sejalan yang kita maksud dalam kerangka menyusun indeks kinerja ormas itu, termasuk berkaitan dengan rekam jejaknya sebenarnya yang dimaksud beliau tadi. Aktivitasnya selama ini di ruang publik. Apakah selama ini aktivitasnya ruang publik memang positif? Atau judulnya saja ormas, dibungkus saja Pak Kiki, bungkusannya ormas, tetapi sebenarnya kegiatan-kegiatannya itu ya justru kontraproduktif. Premanisme dibungkus ada ormas. Pak yang seperti itu memang ada di ruang publik ada. Loh jangan salah sekarang. Ormas sekarang udah hebat sekali, bukan seperti lagi tahun 50-an yang kita bicara tentang ormas. Ormas dalam pergaulan internasional sekarang menjadi alat diplomasi. Udah sekarang menjadi alat diplomasi internasional. Bahkan ormas itu bisa diluncurkan masuk ke negara lain untuk merontokkan negara lain dari dalam, gitu. Jadi sekarang ormas ini jangan dibayangkan mengelola ormas itu di zaman seperti dulu. Kalau ormas negeri ini hanya PP Muhammadiyah, NU, selesai udah ini. Faktanya ini sejatinya dalam konteks hidup bermasyarakat bernegara, dia lahir dan tumbuh untuk kebaikan, tapi dalam perjalanannya memang sudah ada juga yang menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan atas nama organisasi masyarakatan. Untuk itu supaya sistem politiknya sehat, kita harus buat klasifikasi. Kita sebutlah nanti itu indeks kinerja ormas. Itu. Pak Sodik, termasuk yang pro dan kontra dengan rencana ini? Sambil sedikit ya. Jadi waktu bertemu di Komisi 2 itu kritik kami ke Pak Tito, Mas. Wah, Pak Tito ini Mendagri, mantan Kapolri, Profesor PhD. Kenapa programnya masih rutin saja? Sebetulnya teman-teman itu adalah program Mendagri yang dulu. Mungkin karena terpicu itu, di belakang kami, beliau banyak membuat pernyataan-pernyataan yang bagi orang mengagetkan, bagi kami hiburan, gitu ya enggak? Ini termasuk hiburan? Rencananya termasuk hiburan gitu? Hiburan aja. Oke. Satu, pilkada asimetris, pilkada tidak langsung, bikin CCTV, bikin grade ya, termasuk yang sekarang ini. Ormas. Ya kan? Ya kami anggap hiburan, tapi karena Mendagri adalah pembina di Indonesia, hiburannya harus hiburan sehat, ya kan? Jangan hiburan yang mematikan visi dan misi dari ormas. Ada kemungkinan visi misi ormas itu yang dimatikan dengan klasifikasian ini, Pak? Ormas adalah mitra pemerintah, good governance. Pemerintah yang bagus itu tidak bekerja sendiri, apalagi otoriter, apalagi mengawas, tapi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Itulah pemerintah yang bagus, dan ormas itu sudah mengambil sikap loh sebagai mitra pemerintah untuk menumbuh
kembangkan, ya kan? Jadi pembinaan sebagai Mendagri, bukan pembinaan sebagai mantan Kapolri. Begitu. Anda melihat yang seperti ini pembinaan? Saya khawatir, enggak. Oke, tapi ada mengarah ke situ peluang potensi. Ini bukan hiburan. Oke. Ini amanat undang-undang kok. Undang-undang 17 2011 tentang Ormas pasal 40 itu jelas nyata memang ada amanah untuk dilakukan pemberdayaan ormas masyarakatan. Pemberdayaan bisa oleh ormas sendiri, boleh dengan yang lain, bisa juga dengan pemerintah. Nah, sebelum dilakukan misalnya program pemberdayaan kan harus ada kriterianya. Jangan dia sakit flu, kita kasih bisul, obat bisul. Maka klasifikasi itu menjadi penting, gitu. Jadi dan klasifikasi ini tidak boleh subjektif pemerintah. Betul, kalau nggak boleh harus melibatkan partisipasi publik. Kalau perlu dilakukan uji publik supaya parameter yang kita bangun, misalnya variabel apa sih supaya disebut sehat, ada variabel yang mempengaruhi. Terus diturunkan lagi, misalnya indikator-indikatornya apa. Sama saja kita menyusun indeks demokrasi Indonesia. Baik, Bapak nah kan ormas kan salah satu komponen yang mempengaruhi indeks demokrasi Indonesia, aktivitasnya di Indonesia. Nah, ini yang kita bertanya maksudnya. Baik. Jadi nanti kalau FPI masuk klasifikasi mana, Pak? Kita serius ini memperbaiki negeri ini. Baik, nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan. Pak Sodik, masih juga kita minta komentarnya, termasuk Habib juga, termasuk nanti ini Pak Bacar kalau FPI saya mau tanya juga, ini masuk klasifikasi ke mana gitu kan? Nanti setelah jeda berikut ini, apakah Indonesia Malam akan sudah kembali?